Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun secara berkala dengan tema kosakata. Baik, saya pribadi bernama Andika Najib Azka dari kelas 5C. Baik, langsung saja. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kosakata dalam suatu bahasa adalah hal yang sangat fundamental keberadaannya. Bukan hanya memiliki urgensi untuk mempermudah, akan tetapi kosakata juga memiliki peranan penting dalam suatu penyampaian gagasan atau pendapat. Bahkan dengan beberapa kosakata saja, kita dapat bercakap-cakap dengan orang lain. Oleh karena itu, kosakata begitu penting peranannya dalam pembelajaran suatu bahasa. Bukan hanya hal yang substansi, akan tetapi bahasa juga adalah hal yang fundamental dalam suatu bahasa. Baik, langsung saja ke pengertian kosakata. Kosakata dalam bahasa Arab biasa disebut dengan mufradat dan dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan vocabulary. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kosakata adalah semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Kemudian kosakata menurut Kridalaksana memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama, komponen bahasa yang menurut semua informasi tentang makna dan pemakaian kata. Kemudian yang kedua, kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara atau penulis dalam suatu bahasa. Kemudian yang ketiga, daftar kata yang disusun seperti kamus tetapi dengan penjelasan singkat dan praktis. Oke, kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kosakata. Apa saja tujuannya? Di antara tujuan yang utama mempelajari kosakata adalah yang pertama, memperkenalkan kosakata baru kepada peserta didik, baik melalui bahan bacaan maupun pemahaman menyimak. Kemudian yang kedua, melatih peserta didik untuk melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar, karena pelafalan yang baik dan benar mengantarkan kepada kemahiran berbicara dan membaca secara baik dan benar pula. Kemudian yang ketiga, memahami makna kosakata baik secara denotasi atau leksikal maupun digunakan dalam konteks kalimat tertentu. Kemudian yang terakhir, mampu mengapresiasi dan memfungsikan kosakata itu dalam berekspresi secara lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya yang benar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran kosakata atau al-mufradat. Sebelum memilih strategi pembelajarannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai latar belakang dari strategi yang akan digunakan. Pada makalah sudah tertera ada 5 poin yang harus diperhatikan dalam memilih strategi pembelajaran kosakata bahasa Arab. Poin pertama adalah motivasi. Seorang pendidik hendaknya memerhatikan motivasi peserta didik, karena tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki keterampilan dasar dalam menguasai kosakata bahasa Arab. Poin selanjutnya adalah latar belakang pendidikan peserta didik. Ini penting sekali bagi guru untuk mengetahui latar belakang pendidikan peserta didik. Karena peserta didik yang lulusan dari pesantren dengan yang bukan dari pesantren itu berbeda. Kadang ada yang memang tidak memiliki keterampilan dasar dalam menguasai kosakata bahasa Arab, ada pula yang menguasainya. Karena itu, guru dituntut untuk lebih selektif dalam memilih strategi pembelajaran dengan memerhatikan latar belakang pendidikan peserta didik, sehingga motivasi peserta didik dalam menguasai kosakata bahasa Arab dapat diarahkan dan dikembangkan. Dan selanjutnya adalah waktu. Seorang pendidik perlu memerhatikan pembagian waktu, baik waktu yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun waktu pertemuan dengan peserta didik. Karena apabila pembagian waktunya tidak jelas dalam strategi yang diterapkan, maka urgensi pembelajaran tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat diwujudkan.
Poin selanjutnya adalah media pembelajaran. Seperti yang telah kita ketahui, media pembelajaran dapat mempermudah guru dalam menyampaikan bahan ajar sekaligus memotivasi peserta didik. Kemudian poin terakhir adalah evaluasi. Kenapa harus ada evaluasi? Karena gunanya untuk mengukur kemampuan berbahasa peserta didik. Lalu untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tercapainya tujuan pembelajaran kosakata bahasa Arab. Namun aspek evaluasi ini lebih menekankan kepada hasil peserta didik. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang kriteria yang diperlukan dalam proses seleksi kosakata atau al-mufradat. Seorang guru sebelum mengajar atau menyampaikan kosakata bahasa Arab kepada peserta didiknya, mereka harus menyeleksi kosakata bahasa Arabnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebagai seorang guru wajib mengetahui kriteria-kriteria yang diperlukan dalam proses seleksi kosakata atau al-mufradat. Manakala sudah tertera, ada 3 kriteria yang harus diperhatikan dalam proses seleksi kosakata bahasa Arab. Yang pertama adalah kriteria tingkat kedekatan. Kriteria ini lebih mengutamakan kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sekitar peserta didik, seperti kosakata yang berkaitan dengan lingkungan kelas, rumah, dan sekolah. Lalu kriteria kedua adalah kriteria kemudahan. Kriteria ini lebih mengutamakan kosakata yang tidak memiliki kesulitan dalam pengucapan ataupun penulisan. Kemudian kriteria terakhir adalah kriteria manfaat. Kriteria manfaat ini lebih mengutamakan tingkat kebutuhan peserta didik terhadap kosakata tersebut. Kemudian dari kriteria-kriteria yang disebutkan tadi, antara satu dengan yang lainnya terkadang saling berlawanan. Misalnya, kosakata populer seperti rojulun. Kosakata populer tersebut lebih bermanfaat. Tetapi pada waktu yang sama, peserta didik jauh lebih memerlukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungannya. Seperti madarasatun. Untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran kosakata baru. Pembahasan ini bersumber dari buku Asalib Tadris Al-Lughah Al-Arabiyah karya Muhammad Ali Al-Khuli. Pada makalah sudah tertera ada 8 langkah yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran kosakata baru. Langkah pertama adalah guru mengucapkan kata sebanyak 2 atau 3 kali dan peserta didik mengucapkannya. Langkah kedua, guru menulis kata di atas papan tulis dengan harokat yang lengkap. Langkah ketiga, guru menjelaskan makna kata dengan cara yang paling sesuai dengan karakter kata tersebut. Langkah keempat, guru menggunakan kata tersebut dalam satu atau beberapa kalimat sempurna agar peserta didik lebih memahami makna dan fungsi gramatikalnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah peserta didik menirukan pengucapan salah satu kalimat tersebut, apalagi jika kata tersebut memiliki tingkat kesulitan penulisan. Kemudian selanjutnya, guru menulis makna kata dan kalimat yang dapat membantu kejelasan makna di atas papan tulis. Kemudian langkah selanjutnya adalah peserta didik menulis kosakata baru yang sudah ditulis di atas papan tulis. Lalu langkah terakhir adalah peserta didik menulis kata, arti kata, dan contoh kalimat pada buku masing-masing. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Abdul Aziz. Kepadanya dipersilahkan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan melanjutkan materi kelompok 10 strategi pendidikan bahasa Arab, yang mana tadi telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Yang kali ini saya akan menjelaskan tentang yang yaitu strategi pembelajaran kosakata atau al-mufradat. Nah, dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab ada baiknya kita mulai dengan kosakata yang dasar, ya. Seperti halnya istilah nama-nama, bagian tubuh, kata ganti, kata kerja. Kemudian kosakata lain pokoknya yang mudah untuk dipelajari. Nah, metode secara langsung, metode meniru dan menghafal, metode membaca, metode gramatika dan terjemahan, kemudian metode dengan menggunakan kartu bergambar dan juga alat peraga, serta pembelajaran dengan lagu atau menyanyi bahasa Arab. Nah, itu adalah metode yang bisa digunakan untuk pembelajarannya. Effendi telah menjelaskan lebih rinci tentang tahapan dan teknik-teknik pembelajaran kosakata atau al-mufradat atau pengalaman peserta didik dalam mengenal dan memperoleh makna kata. Yang pertama ada mendengarkan kata. Nah, di sini peserta didik mendengarkan kata yang diucapkan oleh pengajar atau media lain. Nah, tahapan ini sangat penting. Kenapa? Karena kesalahan dalam mendengarkan ini akan berakibat fatal pada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan. Yang kedua ada mengucapkan kata. Itu pengajar memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengucapkan kata yang telah didengarkan. Kemudian yang ketiga ada mendapatkan makna kata. Nah, pada tahap ini pengajar hendaknya menghindari penerjemahan atau menghindari terjemahan dalam memberikan arti kata kepada peserta didik. Jadi seharusnya lebih baik dengan pemberian konteks, definisi sederhana, pemakaian sinonim atau antonim, kemudian memperlihatkan benda asli atau tiruan, mempergerakkan gerakan tubuh, dan jika ada suatu kata memang benar-benar sukar, maka teknik menerjemahkan sebagai alternatif terakhir. Kemudian yang keempat ada membaca kata, yaitu guru menuliskannya di atas papan tulis, menuliskan kosakata di papan tulis, kemudian peserta didik diberikan kesempatan membaca dengan suara yang keras. Kemudian yang kelima ada menuliskan kata. Nah, di sini kenapa menuliskan kata? Karena karakteristik kata tersebut masih segar, masih ada dalam ingatan peserta didik. Nah, peserta didik menulis pada bukunya masing-masing, kemudian menuliskan contoh tulisan guru yang ada di papan tulis. Kemudian ada yang keenam, membuat kalimat. Nah, guru memberikan contoh kalimat, kemudian guru meminta untuk peserta didik membuat kalimat yang serupa. Gitu. Nah, kemudian ada strategi-strategi pembelajaran kosakata bahasa Arab berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Yang pertama ada tingkat pemula atau mubtadi, kemudian kedua tingkat menengah atau mutawasid, dan tingkat lanjutan yaitu mutaqaddim. Nah, yang saya akan bacakan ini adalah tingkatan dasar atau mubtadi. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara menggunakan nyanyian atau lagu. Kemudian bisa juga menunjukkan benda yang dimaksud dengan mendatangkan benda aslinya. Kemudian bisa meminta peserta didik untuk membaca berulang kali. Kemudian bisa juga mendengarkan, menirukan, dan mengulang-ulang bacaan serta menulisnya sampai peserta didik benar-benar paham dan menguasai kosakata tersebut. Kemudian kita masuk ke tingkatan menengah atau mutawasid. Yang pertama itu bisa juga ditempuh dengan cara menggunakan peragaan tubuh. Misalkan pengajar mempergerakkan anggota tubuhnya yang sedang makan, yaitu menjelaskan kata akala yakulu.
yang artinya makan. Kemudian bisa juga dengan cara menulis kata-kata, kemudian juga bisa dengan bermain peran, kemudian juga bisa memberikan padanan kata atau persamaan atau sinonim gitu ya. Kemudian juga bisa antonim atau lawan katanya. Kemudian juga bisa dengan cara memberikan asosiasi makna. Kemudian juga bisa sang pengajar ini menyebutkan akar kata dan kata yang mengalami perubahan. Misalkan pengajar dapat menjelaskan kata maktabun dengan menggunakan akar katanya. Contohnya kataba yaktubu kitabatan. Nah, hal ini dapat membantu peserta didik dalam memahami kosakata berdasarkan perubahan kalimat. Itu. Nah, kemudian kita masuk ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat mutaqaddim atau tingkat lanjutan. Bisa ditempuh dengan cara menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya. Terus yang selanjutnya bisa juga mencari makna kata dalam kamus. Nah, ketika mengajarkan kosakata baru, pengajar dapat meminta peserta didik untuk langsung mencari maknanya di dalam kamus. Itu kemudian juga bisa dengan cara mengacak kosakata agar menjadi susunan kata yang benar. Kemudian bisa juga meletakkan kata dalam kalimat. Kemudian memberikan harokat pada kata. Kemudian bisa juga dengan cara menerjemahkan kosakata ke dalam bahasa ibu. Gitu. Nah, cara ini yang menggunakan penerjemahan kosakata ke dalam bahasa ibu adalah cara terakhir. Jika cara sebelumnya tidak mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik. Nah, guru tidak dianjurkan terburu-buru untuk menggunakan cara ini. Karena apa? Karena cara ini berdampak negatif terhadap perkembangan kebahasaan peserta didik. Seperti misalkan malas membuka kamus, berasosiasi, dan lain sebagainya. Itu ya. Mungkin hanya itu. Kita lanjut, langsung kita tutup dengan kesimpulan, yaitu kosakata atau mufradat adalah kumpulan kosakata yang sering digunakan oleh seseorang baik secara lisan maupun tulisan, dan juga sudah memiliki pengertian serta penjelasan dari hasil terjemahannya. Nah, komunikasi seseorang yang dibangun dengan penggunaan kosakata yang tepat menunjukkan gambaran kecerdasan dan tingkat pendidikan memakai bahasa. Nah, pada bagian pembahasan sudah dijelaskan mengenai strategi-strategi pembelajaran kosakata bahasa Arab, gitu ya. Strategi tersebut tentunya dapat dijadikan acuan para pengajar bahasa Arab. Namun, pengajar hendaknya menghindari terjemahan dalam memberikan arti kata kepada peserta didik, kecuali kalau tidak ada jalan lain, gitu. Karena bila hal itu terjadi atau dilakukan, maka tidak akan terjadi komunikasi langsung dalam bahasa yang sedang dipelajari. Sementara makna kata akan cepat dilupakan oleh peserta didik jika memakai terjemahan. Nah, pada dasarnya pembelajaran mufradat atau kosakata itu sangat mudah. Kenapa? Bagaimana caranya? Yaitu poin pentingnya adalah pengajar mampu menguasai kelas dengan baik dan juga mampu memilih media yang sesuai serta mampu menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Mungkin hanya ini dari kami kelompok 10 SPBA atau strategi pembelajaran bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.